Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari mana saja ya. Saya tidak dapat menyebutkan apa ini selamat malam, selamat tengah malam, selamat pagi. Jadi kita puji Tuhan kita dapat bertemu kapan saja pada saat ini untuk berbakti, untuk dapat memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu dan kemudian saya akan mengundang Tante Jamie Sinukaban Wisang yang akan membawakan doa buka bagi kita yang akan dibawakan dari Jerman ya, dari nanti yang akan dibawakan oleh Tante Jamie. Silakan deh untuk lagu spesialnya. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Have the crowds round you gathered in the midst of the storm? Is your ship tossed and battered? Are you weary and worn? Don't lose hope, someone's praying for you this very day. And peace be still is already on the way. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you've prayed till your strength is all gone and your tears fall like raindrops all the day long, Jesus cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone
is praying for you. Terima kasih kita tentunya ucapkan bagi Vanessa yang sudah membawakan satu lagu yang menyatakan ada yang sedang menjadi pengantara kita, yang mendoakan kita, yang membawakan doa-doa kita dan disempurnakan di hadapan Bapa. Someone is praying for you. Baik, untuk doa buka saya ingin undang Tante Jamie untuk dapat membuka acara kita dalam doa. Silakan Tante Jamie. Iya, kedengaran suaranya kan? Ya, kedengaran Tante. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, yang kami puji tiap saat, yang kami sembah tiap saat ya Tuhan. Kami yakin Engkau selalu berada di samping kami, terlebih pada hari sore ini di New Jersey. Kami tahu Engkau bersama-sama kami tahu Engkau akan selalu memberi kepada kami roh untuk mengerti apa yang kami dengar dari Pendeta Stephen Tuhan. Kami juga mohon supaya Engkau beserta semua pendengar yang akan belajar bersama-sama supaya pelajaran yang kami dengar itu kami bisa mengerti dan pakai menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Kami juga mohon supaya Engkau beserta kami selalu di dalam masa pandemi ini yang belum berakhir, tetapi biarpun demikian kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya melalui Zoom. Kami bisa bertemu sanak saudara kami, teman-teman seiman. Oh Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, selalu Engkau membuka jalan untuk kami Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami berterima kasih di mana Engkau telah mendengar doa dan permintaan kami dan Engkau telah menjawabnya. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami melalui anak-Mu yang telah mencurahkan darahnya untuk kami ya Bapa. Terima kasih sekali lagi di dalam nama anak-Mu kami persembahkan doa ini. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih banyak Tante Jamie yang sudah membawakan doa buka kita untuk pada acara ibadah kita saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita adalah memasuki bagian yang kedua. Ya, kita akan memasuki bagian yang kedua dari pembahasan tentang iman Abraham. Ya, kita sudah membahas sedikit di tadi malam dan pada saat ini kita membahas bagian yang kedua dan ada secara spesifik ada satu kata yang akan kita fokus. Kita sudah sebutkan kata tersebut tadi malam pada pembahasan yang bagian pertama, tapi pada saat ini mari kita kembali baca untuk melihat kata tersebut ya. Dalam Kejadian 15 ayat 6 sana dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saat kita membaca Kejadian 15 ayat 6 ini, kita dapat melihat bahwa terjemahan yang beragam telah diusulkan untuk istilah diperhitungkan atau bahasa Ibraninya hasaf ya, atau memperhitungkan atau dikreditkan atau dibukukan, diberikan kepada kita. Istilah yang sama, ya istilah hasaf yang di sini diperhitungkan itu digunakan dalam ayat-ayat lain dalam buku-buku Musa. Seseorang atau sesuatu diperhitungkan atau dianggap sebagai sesuatu yang seorang atau sesuatu itu sebenarnya tidak demikian. Ya, sebenarnya tidak demikian, tapi kita dianggap, diperhitungkan sebagai apa? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya diperhitungkan sebagai anak raja. Padahal saya bukan anak raja, demikian ya. Nah, sebagai contoh, dalam Kejadian 31 ayat 15, Rahel dan Lea mengakui bahwa ayah mereka menghitung atau menganggap atau memperhitungkan mereka sebagai orang asing. Meskipun mereka adalah anak-anak kandung, anak-anak perempuan daripada ayah mereka, ya, Laban ya, dari Rahel dan Lea itu. Tapi Laban menganggap mereka itu sebagai apa? Orang asing, ya. Tidak dianggap sebagai anak perempuan, mungkin kebudayaan saat itu dan lain sebagainya ya dapat kita lihat. Nah, mari kita terus lihat ya. Perpuluhan orang Lewi menurut Bilangan 18 ayat 27 dan 30 dikatakan apa? Perpuluhan orang Lewi itu dihitung, dianggap seolah-olah itu adalah jagung dari pengirikan, meskipun jelas bahwa itu bukanlah jagung. Kalau Anda membaca itu dalam Bilangan 18 ayat 27 sampai 30. Jadi suku-suku lain ya
Mereka memiliki tanah, mereka memiliki apa? Penghasilan dari tanah yang mereka olah. Orang Lewi tidak punya tanah. Orang Lewi hanya menerima persepuluhan dari suku-suku lain, dari anggota-anggota suku lain yang diberikan kepada mereka, seakan-akan hasil persepuluhan itu adalah bagaikan apa? Jagung dari pengirikan. Itulah sebabnya itu dianggap, ya, dianggap, dihitung seakan-akan persepuluhan itu bagaikan jagung ataupun hasil-hasil tanah lainnya. Bagaimana ide memperhitungkan dinyatakan dalam konteks korban dalam Imamat 7 ayat 18, Imamat 17 ayat 1 sampai 4, ya. Anda bisa membaca, dan ini kurang lebih kesimpulan atau apa yang dinyatakan dari ayat-ayat Imamat 7 ayat 18, Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Versi atau Alkitab bahasa Inggris yang King James Version menggunakan kata diperhitungkan sebagai terjemahan kata hasyaf tersebut. Jika korban tertentu atau persembahan perdamaian tidak dimakan sampai hari yang ketiga, nilainya itu telah hilang dan tidak boleh diperhitungkan. Imamat 7 ayat 18. Tidak dapat diperhitungkan bagi keuntungan pembawa persembahan. Jadi Imamat 7 ayat 18 berbicara tentang satu situasi di mana satu korban itu diperhitungkan bagi keuntungan orang berdosa. Kalau kita dapat bandingkan dalam Imamat 7 ayat 1 sampai 4 yang kemudian berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran. Kita tidak punya waktu, tapi saya mengajak Anda baca Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Sangat indah menggambarkan bagaimana setiap bagian-bagian tubuh daripada hewan tersebut itu apa? Diperhitungkan, itu melambangkan, itu hewan tentunya tidak sempurna ya, tetapi melambangkan bagian-bagian tubuh daripada Yesus yang menjadi apa? Korban bagi kita. Bahkan apa ya? Harus dimakan sampai, tidak boleh dimakan sampai hari yang ketiga. Jadi harus dimakan hari ketiga di bawah. Itu menggambarkan bagaimana Yesus yang apa ya? Mati dan kemudian bangkit setelah 3 hari dengan kata lain. Ya. Jadi itu segala sesuatunya merujuk kepada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Jadi Allah, pelajaran sahabat kita katakan, Allah sedang memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar, meskipun pribadi-pribadi itu dalam kenyataannya itu tidak benar. Dalam kenyataannya itu tidak benar, tapi diperhitungkan, dikreditkan, ya dibukukan sebagai orang benar. Ambillah waktu untuk tetap pada kebenaran ajaib ini, yaitu meskipun banyak kesalahan kita dapat diperhitungkan atau dikreditkan sebagai orang benar di pemandangan Allah. Tuliskanlah dalam kata-katamu sendiri pengertianmu tentang apa maksudnya ini ya. Kita yang tidak benar tetapi dikreditkan sebagai apa? Kebenaran di dalam pemandangan Allah. Kebenaran besar kebenaran besar bahwa dinyatakan benar bukan karena tindakan yang kita dapat lakukan, tetapi oleh karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat pada kita. Ini adalah inti dari frase kebenaran oleh iman. Tetapi bukanlah iman kita sendiri yang menjadikan kita benar, tetapi iman adalah mesin di mana kita mendapatkan pemberian kebenaran. Intinya inilah keindahan rahasia dan kemuliaan kekristenan, ya. Tuhan yang mengkreditkan kebenaran itu bagi kita. Yang kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus berakar dari konsep ajaib ini. Melalui iman, kita diperhitungkan benar di pemandangan Allah. Semua yang mengikuti penurutan, semua yang mengikuti apa yang terjadi setelah kita dibenarkan di pemandangan Allah, yaitu apa? Penurutan, penyucian, kesucian, perkembangan tabiat, kasih, haruslah berasal dari kebenaran penting ini. Kebenarannya apa? Bahwa sesungguhnya kita sedang apa? Telanjang, saudara. Tapi Tuhan yang menggunakan apa? Jubahnya bagi kita, ya, menggunakan jubahnya bagi kita. Bagaimanakah Anda menjawab kepada seseorang yang berusaha menjadi orang Kristen, tapi kemudian orang itu berkata apa? Saya tidak merasa benar. Ya, dia merasa apa? Aduh, saya berdosa sekali. Saya tidak sanggup untuk menjadi orang Kristen karena untuk menjadi orang Kristen sepertinya harus apa? Waduh, hebat sekali, harus seperti orang suci dan lain sebagainya. Ya. Tapi nanti kita akan lihat dalam pelajaran tambahan kita siapa sesungguhnya di antara kita yang dapat dikatakan sebagai orang suci. Siapa di antara kita yang dapat dikatakan sebagai orang benar. Ya. Pada saat kita menyatakan diri kita seperti orang suci, orang benar, kita bagaikan
bagaikan apa ya? Memiliki karakteristik jemaat Laodikia yang merasa kaya padahal miskin, yang merasa diri mereka itu melihat padahal buta, yang merasa mereka berpakaian padahal mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang telanjang. Tapi mari kita lihat ya, kebenaran yang sesungguhnya. Ya, di sini dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 6, kita sudah ulang-ulangi ayat ini, bahwa Abraham itu hanya apa? Kebenaran itu hanya diperhitungkan kepadanya. Bukan kebenaran Abraham, tapi kebenaran yang diperhitungkan, dikreditkan, diberikan, dianggap bagaikan kebenaran daripada siapa? Kebenaran Abraham, ya. Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, tetapi pada dasarnya Abraham bukan kebenaran. Dia tidak memiliki kebenaran. Ya. Dia tidak memiliki jubah yang bersih, putih, yang mulia. Tidak. Tidak, dia tidak memiliki hal tersebut. Yesaya 64 ayat 6, itulah gambaran kita semua. Itulah gambaran Abraham. Di sana dikatakan apa? Dalam Yesaya 64 ayat 6, seperti saya sudah singgung sedikit tentang jemaat Laodikia dalam Yesaya, ya, berbicara tentang hal tersebut. Yesaya 64 ayat 6 katakan apa? Demikianlah kami sekalian, Yesaya mengakui, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, bahasa Inggrisnya segala kebenaran kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kata kesalehan kami, our righteousness, New King James Version, our righteous deed, perbuatan-perbuatan saleh kita, itu ada kan bagaikan apa? Kain, bagaikan baju kotor. Ya. Orang-orang suci di zaman Yesus itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi itu bukan orang-orang yang dianggap apa ya? Dianggap kotor, tidak. Orang-orang di zaman Yesus itu angkat topi, menghormati, mengagungkan orang Farisi. Ya, orang-orang ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin anaknya yang pada saat menjelang kelahiran anak mereka, kalau anak itu laki-laki, mereka berdoa kiranya anak yang akan dilahirkan ini akan menjadi orang Farisi. Kenapa? Karena itu idealnya. Orang-orang di zaman Yesus itu dianggap orang suci, orang yang saleh. Orang-orang Farisi. Kalau ada anak perempuan di zaman Yesus yang hendak dinikahkan, maka itu harus yang dipikirkan oleh orang tua di zaman Yesus, mudah-mudahan mereka kawin dengan orang Farisi. Ya, di zaman saya, tidak tahu di zaman kita saat ini ya. Di zaman saya seringkali dikatakan, wah hati-hati kalau jadi pendeta muda yang kelamaan jadi pendeta muda di jemaat, itu bisa bikin anggota bertengkar. Kenapa? Karena banyak katanya anggota-anggota yang ingin anak wanita mereka itu menikah dengan pendeta muda di jemaat tersebut. Ini yang seringkali itu di zaman saya, mungkin sudah tidak lagi ya di zaman saat ini ya. Tetapi itulah anggapan orang terhadap orang Farisi. Itu bagaikan orang-orang apa? Pendeta muda yang waduh, diagungkan karena mereka berbicara di depan mimbar. Ya, kehidupan yang dalam apa? Dianggap kehidupan suci. Tapi Yesus katakan apa? Biarlah kesalehanmu, biarlah kebenaranmu itu melebihi orang Farisi. Bukan berarti Yesus mengejek, melecehkan kebenaran mereka. Betul, bagus. Ya. Tapi ada yang harus lebih. Lebihnya apa? Biarlah kebenaran itu apa? Dari dalam apa? Diri mereka keluar. Segala apa ya? Pada saat mereka berdoa, pada saat mereka berpuasa, biarlah itu adalah sesuatu yang bukan hanya untuk show off, untuk ditunjukkan, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka. Dan bukan itu saja, biarlah kebenaran mereka itu apa? Lebih, kenapa? Karena bagi orang Yahudi itu hanya urusan luar, tetapi bagi Yesus biarlah kebenaran itu berdasarkan dari kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bukan karena mereka sudah merasa lebih daripada orang lain, dan mereka menjadi lebih saleh dari orang lain. Kebenaran yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita lakukan karena perbuatan kita, kebenaran kita, kesalehan kita itu bagaikan kain baju yang kotor. Ya, baju yang kotor. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa, ya. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus, dalam Dia,
Kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah dibenarkan oleh karena saya adalah seorang dokter, saya seorang pendeta, saya seorang gini, dosen, dan lain sebagainya. Bekas ketua jurusan, bekas dekan, dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada kebenaran tersebut. Saya tidak bisa mengagungkan apa yang saya baru bilang itu di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa. 1 Korintus 1 ayat 31 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, ya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Yesus Kristus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kebenaran yang sesungguhnya apa? Kristus. Dan pada saat kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan, yang dikaitkan kepada kita, maka kita dapat dilihat sebagai orang yang tidak berdosa, seperti Yesus yang tidak berdosa. Kita tidak benar dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, kita memiliki kebenaran Kristus yang diterapkan, dikaitkan, direkenkan, bahasa Madonya, direkeningkan, dikreditkan kepada kita. Bukan kesempurnaan kita, tetapi kesempurnaan Kristus yang dilihat Allah ketika Dia membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya. Jadi saudara-saudara sekali, kita masih hidup dalam dunia yang berdosa tentu saja ya. Tetapi kasih karunia Allah itu dapat meliputi kita saat ini. Ya, pada saat kita apa? Menerima Dia. Dan pada saat kita jatuh sekalipun, lalu kita bertobat, kita berteriak minta tolong, kita diterima kembali, maka kita akan diliputi kembali dalam kebenaran Kristus. Tapi inilah poinnya. Harus ada apa? Timbal balik tuh. Tuhan rela memberikan jubahnya, rela memberikan kebenarannya, rela memberikan keselamatannya, keselamatan kepada kita. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan itu selain menerima. Kita harus apa? Memiliki kerinduan untuk menerima. Ya, memiliki kerinduan untuk menerima. Yesaya 1 ayat 19 katakan apa? Jika kamu menurut dan mau, nah ini katanya, harus apa? Willing. If you are willing. Kalau kita mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Itu sudah bagian apa? Dari kehidupan kita. Allah dalam kasih-Nya tidak bisa paksa. Pendeta Rantung, ya, saudara-saudari sekalian, Anda harus saya benarkan. Saya harus memakaikan jubah kebenaran ini kepadamu. Tuhan tidak main paksa begitu. Ya. Tuhan apa? Memberikan, menawarkan dengan darah anaknya jubah kebenaran tersebut. Tapi apakah kita mau memakainya? Mau memakainya. 2 Korintus 8 ayat 12 katakan, jika kamu rela untuk memberi, if you are willing to give, menyerahkan, ya, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita tidak punya keselamatan. Kita tidak punya pembenaran. Kita tidak punya jubah putih. Tapi jika di sini katakan apa? Apa yang kita rela untuk berikan? Kemauan kita untuk menerima kebenaran tersebut. Kemauan kita untuk memakai jubah putih yang Tuhan berikan kepada kita. Jubah putih kebenarannya itu selalu ditawarkan bagi saudara dan saya, ya. Kita sering mendengarkan, ya, tentang bahwa Tuhan memberikan, menawarkan, ya. Dan pada saat kita menerimanya, ya, kemauan itu tidak membutuhkan bahwa saya harus sempurna lebih dahulu seperti pertanyaan di akhir tadi, ya. Saya harus untuk menerima kebenaran Yesus. Aduh, pendeta, saya masih belum bisa. Kenapa? Aduh, saya masih orang berdosa, pendeta. Sebenarnya seringkali saya mendengar gitu, pada saat saya mengajak orang untuk menerima kebenaran, lalu mereka katakan apa? Aduh, pendeta, ya nanti dululah, pendeta. Ya nantilah, saya masih akan apa ya? Memperbaiki diri saya dulu, pendeta. Saya masih bersalah, saya masih berdosa. Ya, nantilah. Ini tandanya apa ya? Ini seakan-akan mereka berpikir, mari saya akan sempurna lebih dahulu, baru saya menerima kebenaran Yesus. Tetapi sesungguhnya kita tidak dimintakan untuk lebih dahulu sempurna. Kenapa? Karena tidak akan bisa ada yang sempurna untuk menerima kebenaran. Justru kita menerima kebenaran supaya kita disempurnakan. Kita menerima kebenaran supaya saudara dan saya disempurnakan. Tanpa kebenaran itu, kita tidak akan pernah sempurna tanpa kita menerima. Jadi jangan pernah kita berpikir, pendeta, saya belum sempurna untuk dibaptis, saya belum sempurna untuk menerima Yesus Kristus. Sebenarnya ya mungkin
secara jujur mungkin ada orang yang merasa, waduh saya belum layak ya. Tapi di pihak yang lain, itu pihak pertama, dia merasa mungkin betul-betul tidak layak. Tapi di pihak yang lain banyak yang berdalih, katakan apa? Belum sempurna, belum mau menerima kebenaran, belum mau dibaptis. Kenapa? Karena mereka masih suka melakukan dosa. Masih suka untuk tidak mengikut Yesus dengan sesungguhnya. Masih suka untuk hidup dalam lumpur dosa. Tapi mari kita tahu, kita tidak apa? Kemauan itu tidak membutuhkan kesempurnaan tindakan di pihak kita. Apa buktinya? Pada saat Yesus memanggil, kita masuk dalam pesta besar. Begitu banyak perumpamaan-perumpamaan pesta tersebut ya. Matius 22 ayat 10 ya, salah satu perumpamaan pesta ya. Diundang orang-orang, tapi ada yang berdalih kiri kanan. Kalau kita hubungkan dengan perumpamaan ini dengan apa yang terjadi dalam kitab Lukas, yang diundang tidak mau datang. Lalu apa yang terjadi? Matius 22 ayat 10, Tuhan tersebut memerintahkan hamba-hambanya untuk panggil siapa saja. Panggil siapa saja. Lalu Matius 22 ayat 10 katakan apa? Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan apa? Dengan tamu. Jadi semua orang apa? Diundang. Dikumpulkan, diundang untuk datang. Tetapi ini dalam konteks apa? Kalau kita melihat konteks dalam undangan perjamuan kawin, maka sang tuan akan memberikan jubah apa? Akan memberikan jubah perjamuan. Itu kalau kita membaca sehubungan dengan apa ya? Semua perumpamaan Yesus tentang perkawinan dan lain sebagainya, kita harus memakai jubah yang pantas untuk masuk ke dalam perjamuan kudus dengan Allah, atau dalam ini apa? Dalam apa? Perjamuan dengan Allah. Itulah sebabnya kepada gereja-gereja ya, pada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu, kalau kamu begini, kamu mendengarkan, kamu kembali kepada kasihmu yang semula, aku akan memberikan jubah putihku kepadamu. Itu selalu akan Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi poinnya adalah siapapun Anda, orang baik atau orang jahat, Anda semua diundang. Anda tidak harus menjadi orang baik untuk masuk ke dalam perjamuan suci atau perjamuan kawin. Tidak. Poinnya adalah apakah Anda mau mengenakan jubah perjamuan yang Tuhan sudah tawarkan kepada saudara dan saya. Dan tanpa ada jubah perjamuan, maka ada orang di dalam kita, dalam perumpamaan Matius 22 ini yang didapati, dia sudah diberikan jubah, tapi dia tidak pakai jubah tersebut. Akhirnya apa? Hilang dari apa? Perjamuan tersebut. Tapi siapapun Anda, baik Anda orang baik atau jahat, kita semua diundang. Dan yang dapat kita lakukan, adakah kita menerima undangan tersebut? Kita semua. Kalau kita melihat karakteristik jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu, itu berbicara ya tentang 7 jemaat. Karena karakteristik seperti saya sudah katakan tadi apa? Mereka buta, tapi mereka pikir mereka sedang melihat, tapi mereka buta. Mereka pikir mereka kaya, tapi mereka miskin. Dan berikutnya, mereka pikir mereka berpakaian, tetapi sesungguhnya mereka itu apa? Telanjang. Ya, sesungguhnya mereka itu telanjang. Tidak ada di antara kita yang memiliki kebenaran yang sempurna. Tidak ada. Siapapun Anda. Apakah Anda seperti saya yang sedang berbicara saat ini? Ya, tidak ada. Tapi marilah kita datang kepada Yesus untuk menerima kebenarannya. Datang kepada hanya Dialah satu-satunya yang akan memberikan kesempurnaan tersebut. Ya, kesempurnaan tersebut. Dialah yang akan memberikan yang sempurna bagi kita, bagi saudara dan saya yang tidak sempurna. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita tidak sempurna? Gampang saja ya. Berapa banyak di antara kita yang masih hidup dengan penyesalan? Siapa di antara Anda, satu pun ya, yang telah memikirkan apa yang masa lalu yang Anda sudah lakukan, dan Anda tidak merasa, everything good, apa yang saya sudah lakukan sejak dari saya kecil sampai saat ini sempurna. Semua orang senang dengan saya, semua orang sayang saya. Tidak ada yang sakit hati dengan saya. Itu satu contoh saja ya, untuk melihat apakah kita sudah sempurna.
Ternyata kalau saya pikirkan, waduh, di antara anak-anak daripada pendeta Rantung itu yang paling banyak apa ya? Yang paling banyak bikin sakit hati orang tua itu mungkin saya, ya mungkin karena saya anak kedua ya. Mungkin anak kedua itu biasanya cari apa ya? Cari gara-gara, cari perhatian supaya diperhatikan mungkin ya. Anak kedua dari 4 bersaudara, yang paling tua, waduh, dokter Alvin, wah pintar dan lain sebagainya. Yang bungsu perempuan, satu-satunya perempuan lah. Yang di tengah-tengah ini ya kalahlah saya. Jadi untuk kompensasi apa yang saya buat, waduh, saya buat yang kiri kanan supaya cari perhatian dengan cara yang negatif. Tapi itulah penyesalan-penyesalan yang saya telah miliki sampai saat ini saya miliki kan. Kesalahan-kesalahan yang saya sudah buat pada orang tua, kepada orang lain di masa lalu, saudara, itu saya ngeri mau bilangnya kepada saudara sekalian. Tetapi disitulah saya sudah melihat bahwa ketidaksempurnaan itu. Tetapi pada saat ini saya cuma bisa, Tuhan, saya tidak layak. Tapi saya bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menutupi saya. Saya tidak sempurna. Tetapi engkau apa? Mengkreditkan kepada saya kesempurnaan tersebut. Engkau mengenakannya kepada saya. Engkau menyatakan itu menutupi saya. Sehingga saya yang tidak sempurna menjadi sempurna oleh sebab apa yang engkau lakukan bagi saya. Dan saya bersyukur dan saya berterima kasih. Itulah yang dapat saya lakukan. Dan saya berdoa kiranya itulah yang dapat juga menjadi perenungan hati kita. Untuk menyadari keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai orang berdosa. Dan bersyukur atas kebenaran yang Tuhan sudah dapat pakaikan kepada kita. Sehingga kita yang telanjang berpakaian. Kita yang miskin menjadi kaya sebagai anak Allah. Kita yang buta dapat melihat kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Dan jika ada tambahan atau pertanyaan seperti biasa ya, silakan. Jika ada tambahan-tambahan pertanyaan, silakan disampaikan. Wah, ini kalau bicara tentang masa lalu saya ini ada kesaksian mungkin dari orang tua saya ini ya. Dari Papi dan Mami. Silakan Papi, Mami. Gimana ini? Silakan. Oh, tetapi semuanya baik. Artinya memang kalau melihat ini, pernah sekali Stephen sedangkan Alvin pun dihajar. Tapi sekali Papi bilang, oke, kita lihat Alvin pukul Stephen dia, pukul dia. Dan Alvin jadi berani. Tetapi ada satu kali peristiwa yang saya sudah pernah ceritakan secara saya di gereja. Kami pulang dari kantor, terus Stephen, Lydia dengan Indra menangis. Stephen sudah pergi tidur di agak sore. Saya tanya kenapa? Mereka sebut tepin. Cuma bilang tepin. Jadi kita kira karena Stephen yang bikin sampai orang menangis. Jadi kita pergi ke kamar, pukul Stephen di kamar, sedang tidur. Lalu Stephen sangat kaget. Ada apa, Papi? Ada apa, Papi? Dia bilang, ada apa? Dengar itu. Papi, periksa dulu. Sudah pukul, belum diperiksa. Terus, akhirnya periksa. Ternyata bukan masalah Stephen. Stephen yang damaikan orang berkelahi. Tapi sebagai orang tua, Papi dan Mami, pun kalau salah, mohon maaf kepada anak. Dan itu yang terjadi. Tetapi pada saat Papi mohon maaf ke Stephen, bawa ke kamar, sambil agak menangis sedikit, lalu Stephen bilang, jadi Papi so sadar yang Papi salah. Tapi waktu itu dia bilang, Papi sadar. Dan kita saling memaafkan dan berdoa. Amin. Dan inilah yang terjadi. Tadinya kami mau kirim Stephen mengambil kedokteran di Filipina. Tetapi tiba-tiba waktu di Jakarta kami sangat kaget sesudah Stephen menjual buku ke Sulawesi Selatan. Ketemu di Jakarta, Stephen katakan, Papi, Mami, sorry kita tidak jadi ke Filipina untuk jadi dokter. Saya mau jadi pendeta seperti Papi. Dan inilah yang kami sangat syukuri dan berterima kasih. Kenyataannya seperti sekarang ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pi. Walaupun agak kaget juga nih, Papi sudah umumkan nama kecil saya ini atau nama panggilan ini. Oh ya. It's okay. Terima kasih. Ya, silakan Om Rain. Terima kasih.
Ini saya juga selalu panggil Tep saja, bagaimana ini? It's okay, it's okay. Tapi itu nama sayang-sayang. Kalau Amin, amin, amin. nama yang disayang betul. Karena dia sendiri yang menyebut itu. Dia enggak bisa bilang Stephen, dia bilang Tepin. Jadi semuanya panggil Tepin. Sampai turun ke Bahaya ini. panggil Tep. Pendeta, ada satu ayat mungkin di Alkitab, Roma 12 ayat 3. Ya. Mungkin ada persamaan juga dengan pelajaran kita. Dia bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kira-kira ayat ini juga cocok atau dalam pengertian saya ya, menurut ukuran iman ya yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Rain. Baik, ada lagi saudari sekalian yang mau ditambahkan ataupun ditanyakan, silakan. Jika tidak ada dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, terima kasih saudara. Jika belum ada tambahan, mungkin inilah saatnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu acara ibadah kita dalam doa. Ya, jika ada yang ingin disaksikan terlebih dahulu atau hal-hal yang dapat kita doakan, silakan, saudara sekalian. Yang dari Zoom yang dapat saya lihat saat ini, silakan. Ada kira-kira? Jika sementara mau dinyatakan mungkin dari live stream deh, apa ada? Oke, silakan deh. Oh, Penny ya? Oke. Oke, dari Lana Nicole yang saya sering panggil Lily ya. Ya. Dengan Ibu Eli Cherry di Colorado. Baik, ada lagi saudara yang lain? Ya, silakan Tante Jamie. Di-unmute dulu Tante, ya. Saya minta supaya tolong doakan Tante Marta yang telah menerima Tante Rose supaya dia selalu mendapat kekuatan. Karena semua tahu kalau yang sakit demens tidak gampang mengurusnya. Sebab itu tolong doakan Tante Marta yang sudah bersedia membantu Tante Rose. Kami tidak tahu berapa lama, tetapi supaya dia selalu mendapat kekuatan, ketenangan, dan kebersediaan untuk menemani Tante Rose. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Tante Jamie, dan tolong sampaikan secara pribadi atau keluarga ya, kami ingin berterima kasih kepada Tante Marta yang sudah menjadi sahabat yang sejati dari dulu hingga saat ini ya, selalu bersama-sama dengan Tante Rose dan memberikan kekuatan bagi Tante Rose. Terima kasih. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya yang dalam ya, kepada Tante Marta. Tante Marta, terima kasih Tante. Ya, terima kasih banyak. Kembali Stefan, itu Iya, semua dari Tante Marta, dari Tuhan. Amin. Kalau menurut Tante Marta pasti nggak ada kekuatan, tapi Tuhan selalu memberikan. Karena Tante Marta ini juga waktu masih kecil juga orang susah, banyak orang yang bantu. Itu sekarang Tante Marta jalankan sebagai terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu Tante Marta. Tante balas sekarang ke Tante Rose, ke Sus Rose. Iya, terima kasih banyak Tante Marta. Ya, baik. Jadi kita akan, jika tidak ada lagi, mungkin ada lagi yang tampak. Oke. Oh, keluarga Pendeta Tarigan ya. Jadi ini ibu pendeta Tarigan yang meninggal.
Atau Bunda. Oh, Ibu Pendeta. Ya, ibunya ya meninggal. Oke. Siapa pendeta? Baik. Jika tidak ada lagi, ya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kami datang kepadamu Tuhan. Memuji dan membesarkan nama, mengucapkan syukur atas kasih karunia-Mu yang telah mengumpulkan kami semua pada saat ini untuk dapat beribadah. Untuk dapat memperoleh kekuatan yang pasti dari-Mu Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana kebenaran kami itu bagaikan pakaian kotor yang tidak ada artinya, yang tidak layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Tetapi Engkau telah mengenakan jubah-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak sempurna disempurnakan, kami yang tidak dapat diselamatkan memperoleh keselamatan tersebut Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab janji dan juga satu kenyataan yang indah yang dapat kami lihat dari kehidupan Yesus dan juga dari firman yang telah kami dengar, kami pelajari bersama pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memiliki kesempatan yang indah. Kami bersyukur kami dapat berdoa kepadamu. Kami bersyukur kami dapat melihat penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kami semua. Kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan telah menuntun orang-orang tua kami dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat ini tetap aktif dalam mengabarkan Injil. Seperti yang Papi Mami lakukan, Om Rain lakukan, dan juga keluarga Siregar dan semua umat-umat Tuhan lain yang selalu memberikan kesaksian kepada siapa saja. Dan pada saat ini juga hamba-Mu ingin secara khusus bersyukur bagi Tante Marta di Jerman yang sudah menyalurkan kebaikan Tuhan, yang sudah menyalurkan kasih karunia yang dia sudah terima, baik secara rohani maupun secara badani di masa lalu menerima kebaikan dari orang lain. Dan saat ini dia telah salurkan bagi Tante Ros untuk menjaga Tante Ros, dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada Tante Marta kesehatan, kekuatan dari surga, dan juga damai yang akan memberikan kepadanya, sukacita dalam memberikan apa yang dapat dia lakukan bagi Tante Ros. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Mu yang pasti bagi Tante Ros, bagi keluarga Sinokaban, Tante Jamie dan Om Cahaya, dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Koln, yang pada saat ini juga sedang menjaga dan merawat Tante Ros. Kami berdoa Tuhan, kiranya itu akan selalu menjadi satu kekuatan, kebersamaan pada saat mereka melakukan sesuatu pada orang lain yang membutuhkan, maka mereka sesungguhnya sedang melakukannya bagi Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa. Kami ingin berdoa bersama dengan saudari atau Ibu Situmorang yang mendoakan keluarga Pendeta Tarigan yang dalam keadaan duka. Ibunda dari Pendeta Tarigan yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya itu dapat mendapatkan penghiburan yang pasti. Penghiburan yang pasti dari surga. Dan dengan satu keyakinan dan jaminan, pada saat Engkau datang, maka umat-umat Tuhan akan dibangkitkan. Dan jika pada saat itu kami masih hidup, maka kami akan juga naik di awan-awan bertemu dengan orang yang kami kasih dan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Pendeta Masi yang mendoakan bagi pembangunan gereja di Tombatu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati usaha ini. Dan jika ini adalah usaha Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukannya. If it is your will, it is your bill. Seperti yang kami dengar dari Saudara Didi yang selalu menyampaikan hal tersebut. Jika ini adalah kehendak Tuhan, maka biaya itu pun akan berasal juga dari-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga membawa keluarga-keluarga kami juga yang lainnya yang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Tante Ros, bagi kesembuhan yang dapat menjadi bahagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Juga kesehatan yang sempurna akan terus menjadi bagian Ibu Marta Lam Kadowangko. Dan kekuatan juga akan menjadi bagian saudara-saudari kami yang kami selalu bawakan dalam doa. Saudara Alden Sihotang Tuhan, kami ingin doakan beliau. Kami juga ingin mendoakan Bapak Johan Tambuhun. Kami ingin mendoakan Saudara Daniel dan juga saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi mereka yang membawakan permohonan-permohonan pribadi, bagi Om Yan dan Tante Sin dengan permohonan mereka, bagi Evi dan Angel. Dan secara khusus juga hamba-Mu ingin membawakan Ibu Eli Cherry dengan permohonannya. Kiranya Tuhan akan menjawab
segala kebutuhan-kebutuhan Ibu Eli, masalah-masalah kesehatan yang dimiliki, kiranya Tuhan akan membantu sehingga Ibu Eli akan semakin kuat dan semakin dapat berkarya, dapat melakukan tugas-tugas pekerjaannya dengan tidak kurang suatu apapun. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Lili Tuhan, dengan segala kebutuhan kehidupannya. Kami berdoa Tuhan, kiranya tantangan kehidupan yang Lili alami saat ini di Bandung, Tuhan akan membantu Lili, sehingga ada jalan keluar yang dapat menjadi bahagiannya. Dia akan melihat kasih Tuhan yang akan selalu menjaganya. Karena Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Kami berdoa bersama-sama dengan Ibu Sylvia Abutan, yang mendoakan adiknya di Italia, Saudari Teni Abutan, yang dengan masalah jantung atau masalah kesehatannya. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan dari surga akan menjadi bagian Saudari Teni Abutan, sehingga bukan hanya Ibu Sylvia Abutan yang akan bersuka cita, tapi kami semua dapat memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Mu dapat memberikan damai surga dan juga dapat memberikan kesehatan, jika itu adalah satu hal yang dapat kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Saudara Jimmy Senger Oki yang dalam perjalanannya menuju Indonesia, mungkin saat ini ada dalam pesawat terbang. Kami berdoa, tibakanlah Om Jamie dengan selamat di Indonesia, sehingga dengan kekuatan surga tentunya dia akan menyelesaikan, bertemu dengan keluarga dan menyelesaikan segala urusan yang perlu untuk dilakukan di sana. Kami juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Visdak. Hamba-Mu ingin secara khusus mendoakan keluarga Manopo Paume, Tuhan. Saudara Aaron sebagai Direktur Visdak Media Ministry, Tuhan terus berikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga, sehingga Aaron akan menuntun sehingga ada begitu banyak program yang dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, menguatkan iman kami semua, mendekatkan kami dengan Tuhan. Hamba juga ingin berdoa bagi Seisi dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi keluarga ini, bagi Sean dan Alana, kiranya mereka akan terus bertumbuh di dalam iman yang kokoh dan teguh kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Visdak Media Ministry. Kami ingin berdoa, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Saudara Dede Elisa Siregar juga yang selalu memfasilitasi pertemuan ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu memberikan kepadanya hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Berkat-berkat dari surga akan selalu berlimpah bagi Dede, bagi keluarga yang ada di Indonesia, bagi Bapak dan Ibu Siregar, bagi abangnya. Kami berdoa Tuhan, keluarganya kiranya akan semua memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Hamba-Mu juga ingin secara khusus mendoakan Om Yoce Kalangi Tuhan. Dalam kehidupannya di Amerika Serikat harus terpisah dengan istri dan terpisah dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyatukan mereka di dalam kasih surga. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Om Oce menghadapi tantangan-tantangan kesehatan waktu lalu dengan masalah mata dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi Om Oce, kesehatan yang pasti kepadanya, dan berkat-berkat yang berlimpah bagi Om Oce, bagi Tante Liz dan keluarga yang ada di Indonesia. Kiranya semua akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan lain yang umat-umat Tuhan sudah berikan melalui live stream, melalui Zoom ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan mendengar, menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Dan ini semua akan membawa sukacita yang besar bagi kami semua. Karena segala permohonan dan doa ini Tuhan, telah kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok ya. Pembahasan yang juga kembali akan menarik yang akan kita pelajari bersama. Dan jangan lupa setiap pagi waktu Amerika ya ada renungan pagi yang dibawakan oleh Ketua Angli Lelaki yang dibacakan oleh Ketua Angli. Saya mengundang Anda untuk mendengarnya. Demikian juga renungan untuk keluarga yang dibawakan oleh Saudari Ginny Nainggolan Sains Solar. Saya mengundang Anda juga dapat diberkati dengan program tersebut, dengan juga program Pendeta Muda Tulus 1 menit untuk Tuhan. Kita berdoa kiranya itu semua dapat menjadi satu kekuatan bagi kita. Dan jika Anda sudah diberkati, jangan lupa untuk share acara-acara ini, sehingga bukan untuk memajukan Visdak atau saya seperti tidak, tapi jika itu dapat menjadi berkat, biarlah itu juga dapat menjadi berkat orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita.